Azaitun hadir Beb. Azaitun Muanaratain, tapi kan diam-diam. Masa kita mau nyerang bilang-bilang, diam-diam lah. Pokoknya dengar kabar aja lah. Tapi kita tunggu dulu. Kita tunggu biar pemerintah, biar polisi dulu. Kalau polisi di akhirnya nanti Panji Gumilang nggak ditahan, Panji Gumilang nggak ditangkap, baru nanti Bahar bin Smith yang bermain. Tapi Bahar bin Smith kalau bermain nggak bakal ngomong-ngomong, ngapain ngomong-ngomong? Tahu-tahu udah rata aja gitu. Di sisi lain, Saudara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merekomendasikan pemerintah pusat untuk membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun, pimpinan Panji Gumilang. Mungkin itu Bapak yang bisa kita sharing, jadi kami siap untuk... Nanti demikian, Ridwan Kamil berpesan, kalaupun dibubarkan, ribuan santri Al Zaitun harus diberi solusi pendidikan yang seadil-adilnya. RK mengimbau penyelesaian Al Zaitun tidak boleh mengorbankan hak pendidikan anak-anak yang sudah terlanjur belajar di Al Zaitun. Saat ditanya apakah Al Zaitun terindikasi berafiliasi ke organisasi terlarang Negara Islam Indonesia atau NII, RK pun membenarkannya. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, rasanya masih saja ya hangat pemberitaan tentang Al Zaitun dan Syekh Panji Gumilang. Begitu banyak masyarakat yang bersuara. Ya, ada yang pro, ada yang kontra, teman-teman. Sebagai orang yang pernah belusukan ke Al Zaitun, yang sudah saya tayangkan di beberapa video saya, teman-teman, fakta-fakta yang saya temukan di Al Zaitun. Dan saya juga mencoba untuk memberikan berita penyeimbang. Media-media swasta yang sangat tendensius ya dalam menyiarkan berita-berita tentang masalah Al Zaitun dan Profesor AS Panji Gumilang. Kita melihat begitu banyak tokoh-tokoh nasional yang sudah datang ya mengunjungi Al Zaitun, sudah tabayun teman-teman ya, sudah bertabayun ke sana seperti Ibu Koni Bakri dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lainnya. Dan rata-rata sama seperti saya, mereka mendapatkan kesan yang sangat-sangat positif. Teman-teman, jauh dari pemberitaan-pemberitaan yang ditayangkan di media-media nasional yang swasta itu, teman-teman. Sangat jauh. Bahkan kami yang ke sana sampai masuk ke bunker yang dikatakan penyimpanan senjata segala macam. Ya, dan itu hanya kayu gelondongan, teman-teman. Ya, di sana itu tidak ada senjata, tidak ada bom, tidak ada apa-apa di situ. Ya, dan juga Ibu Koni sebagai pengamat militer tentunya tidak sembarangan ya. Beliau juga mengatakan hal yang sama. Tidak ditemukan di situ persenjataan dan segala macam, hanya kayu gelondongan. Ya, dan masyarakat Indonesia harusnya percaya kepada orang yang sudah ke sana, yang sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Jangan percaya kepada orang-orang yang belum pernah bertabayun ke Al Zaitun, ya. Jadi mereka hanya menyimpulkan katanya-katanya. Bahkan mereka hanya menyimpulkan berita-berita hoax, ya, yang memang sengaja disebarkan di media, teman-teman. Nah, jadi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita cerdas. Memilah-milah berita mana yang mau kita percayai dan berita mana yang harus kita enyahkan, kita singkirkan, teman-teman, kita abaikan. Kita harus cerdas sebagai bangsa. Supaya apa? Supaya kita bisa maju, teman-teman, ya. Jangan mudah percaya ke orang-orang yang belum pernah ke sana. Walaupun dia seorang menteri sekalipun, teman-teman. Dia belum pernah ke sana, ya. Dia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri. Walaupun dia seorang gubernur, seorang menteri, ya, tidak perlu Anda percayai.
Percayalah kepada orang-orang yang sudah pernah ke sana. Bukan hanya melihat, tapi juga merasakan betapa nyaman, damai, ya, berada di Az-Zaitun. Di tengah-tengah orang yang betul-betul mencerminkan nilai-nilai Pancasilais, teman-teman, di sana. Bukan hanya kata-kata orang, ya, tapi betul-betul dirasakan. Teman-teman, saya berani katakan, sekiranya itu, Az-Zaitun itu adalah sarangnya teroris NII, karena katanya NII itu adalah gembongnya teroris, saya pastikan ketika saya ke sana, ya, itu saya pulang tinggal nama, teman-teman. Ya, tinggal nama saja pasti. Mengapa? Pertama, darah saya halal untuk seorang teroris. Ya. Darah saya halal, teman-teman, untuk seorang teroris. Karena saya adalah seorang murtadin. Ya, orang yang keluar dari Islam. Itu darahnya halal, seperti yang dikatakan oleh Ustaz Somad, teman-teman. Halal darah saya, teman-teman. Pasti saya tinggal nama saja, teman-teman. Nggak tahu dibuang kemana, ya, teman-teman. Apalagi saya ke sana dalam kondisi belum banyak tamu yang lain-lain. Ya, makanya saya bisa belusukan sampai ke pojok-pojok setiap sudut dari Az-Zaitun. Saya sapu bersih, teman-teman. Setiap pojok. Ya. Nah, kalau itu NII, bisa dibayangkan, teman-teman. Ya, mungkin saya meledak di situ, atau kepala saya kemana, badan kemana, ya, teman-teman, ya. Jadi, seperti juga yang dikatakan oleh Ibu Koni, tidak ada aroma-aroma teroris di sana. Tidak ada aroma-aroma radikalis di sana. Tidak ada. Sangat damai, nyaman, bersahabat, ramah. Dan kelihatan orang-orangnya orang-orang cerdas, sehat, dan manusiawi, teman-teman. Silakan Anda, kalau tidak percaya, silakan datang ke Az-Zaitun sendiri. Dan pasti Syekh dan segenap orang-orang di Az-Zaitun akan senang sekali jika Anda datang. Memang Syekh suka sekali kalau ada tamu, teman-teman. Beliau senang kalau ada tamu datang ke sana. Ya, tapi jangan yang jahat, ya. Orang yang berniat jahat, beliau juga tahu pasti akan ditolak. Teman-teman, saya akan membacakan beberapa komentar pilihan tentunya, teman-teman, ya, yang saya pilih secara random, ya, dari para pemirsa atau viewer saya, teman-teman. Dan tentunya saya tidak akan menyebutkan nama dari komentator ini, ya, tapi saya akan membacakan komentar mereka supaya kita punya bayangan sebenarnya apa sih yang ada di kepala masyarakat Indonesia, bagaimana mereka menilai semua ini. Dan kemudian kita lihat apa penilaian mereka terhadap MUI, terhadap pemerintah, terhadap Profesor Dr. A.S. Panji Gumilang MP, dan terhadap orang-orang yang terlibat di dalam kasus ini, teman-teman. Supaya masyarakat Indonesia betul-betul tidak sembarangan, teman-teman, ya, dalam menilai sesuatu. Dan juga kita mau pemerintah, MUI, ya, maupun pemerintah daerah, maupun Profesor A.S. Panji Gumilang bisa melihat kemana arah angin. Dan bagaimana respon dari masyarakat Indonesia terhadap kasus ini. Jangan sampai kita masyarakat Indonesia hanya menjadi penonton saja, teman-teman, ya. Mengkonsumsi berita-berita dari media yang kadang-kadang sangat-sangat tidak berimbang, teman-teman. Tapi media-media juga harus mendengarkan apa komentar dari rakyat Indonesia. Oke, saya akan mulai membacakan, teman-teman, satu persatu komentar yang saya pilih secara random. Loh, kok yang mengajarkan toleran dan perdamaian dibubarkan? Malah ormas-ormas yang menghalalkan darah orang malahan dilindungi. Bagaimana sih negara ini? Sebenarnya negara ini masih berdasarkan Pancasilakah atau sudah negara Islam atau khilafah? Komentar ini jelas kita lihat bagaimana saudara kita ini, teman-teman, bingung, ya. Bingung. Mengapa bingung? Karena ada Gubernur Jabar RK itu mengatakan bahwa Az-Zaitun akan dibubarkan.
Ini mengagetkan banyak pihak, terutama masyarakat Indonesia. Karena kita tahu Al-Zaitun itu mengajarkan toleransi dan perdamaian. Kok bisa mau dibubarkan begitu? Iya kan? Bahkan Al-Zaitun sebagai lembaga pendidikan itu memiliki predikat A unggul, teman-teman. Ya, akreditasinya A unggul. Kok bisa mau dibubarkan begitu? Ya, kok mau dibubarkan? Itu kan di luar akal sehat ya. Di luar akal sehat. Seharusnya Al-Zaitun ini menjadi percontohan bagi pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini. Apa sih kelebihannya Al-Zaitun? Seperti apa sih tata kelola pendidikan di sana? Seperti apa sih metode-metode ajar mengajar di sana? Harusnya itu dicari tahu begitu. Ya, bahkan harus dilindungi, harus disupport. Kalau ada lembaga pendidikan yang mempunyai prestasi seperti Al-Zaitun. Dan kita tahu Al-Zaitun bukan hanya terbesar, pesantren terbesar di Indonesia, tetapi di Asia Tenggara. Karena saya sudah ke sana, anak-anak Al-Zaitun itu juga mendapatkan penghargaan-penghargaan dari dunia juga, teman-teman, secara internasional. Nah, ini memang sangat membingungkan. Apa alasannya Gubernur Jabar ini mau membubarkan Al-Zaitun? Bahkan dia mengatakan bahwa ingin memperbaiki metode mengajar. Waduh, metode mengajar apa yang mau diperbaiki? Pasti metode mengajar di Al-Zaitun itu sudah the best lah. Ya, metode mengajar di Al-Zaitun itu sudah the best. Kalau metode mengajarnya salah, pasti anak-anaknya dablek semua. Ya, pasti nggak akan sepintar-pintar santri-santri yang ada di Al-Zaitun. Kalau gubernur ini mau datang ke Al-Zaitun, Anda ajaklah santri-santri itu ngobrol. Itu terlihat loh, anak-anak yang cerdas-cerdas loh. Mereka cerdas-cerdas dan sehat-sehat. Dan mereka saya lihat, percaya dirinya sangat tinggi. Kalau berbicara itu kelihatan sekali PD-nya. Tidak ada kelihatan anak-anak yang rendah diri, anak-anak yang malu-malu berbicara, tidak. Saya lihat, ya, karena saya mengajak mereka juga berdialog. Wow, mereka itu anak-anak yang benar-benar cerdas, percaya diri. Ya, kalau kita berbicara dengan anak-anak Al-Zaitun, itu benar-benar mereka itu kalau berbicara itu berani menatap mata kita. Kebanyakan rata-rata nggak berani. Kalau orang-orang yang kurang pede, ya, kurang cerdas, biasa kalau ngomong itu nunduk-nunduk, malu-malu gitu. Tapi anak-anak Al-Zaitun saya lihat tidak, ya. Kelihatan sekali anak-anak itu cerdas-cerdas, sehat-sehat, dan mereka berani, ya, percaya dirinya tinggi saya lihat. Berarti kalau anak-anak yang bicara percaya dirinya tinggi, itu anak-anak yang tidak di bawah tekanan. Anak-anak yang merdeka. Baik jiwanya, pikirannya, ya, psikisnya, itu pasti anak-anak yang merdeka. Kalau anak-anak di bawah tekanan, wow, itu kelihatan sekali. Kelihatan sekali beda. Bolehlah saya bercerita sedikit. Saya punya teman, ya, saya tidak usah sebutkan namanya. Dia punya anak dua-duanya dimasukkan ke pesantren. Anak masih umur 6 dan 5 tahun dimasukkan ke pesantren, saya juga nggak ngerti. Ya, nginep di sana, tinggal di sana, pulang mungkin 2 kali seminggu atau gimana gitu, kurang tahu. Ketika anak itu pulang, teman-teman yang nggak percaya, kulitnya kurapan semuanya. Ya, bekas-bekas gigit nyamuk lah, korengan lah. Terus anaknya nggak berani ngomong, diem. Ditanya juga diem, nggak berani lihat mata orang. Nah, saya tidak tahu di pesantren mana, ya. Tapi itu hasilnya. Akhirnya kami sarankan, udahlah anaknya dikeluarkan aja dari pesantren, masih kecil juga gitu kan. Masih kecil, ngapain gitu. Anak usia segitu itu umur-umur emas gitu, yang butuh kasih sayang orang tua, butuh kedekatan dengan orang tua,
butuh sekali sentuhan biologis dengan orang tua, butuh perhatian orang tua, butuh kasih sayang yang luar biasa. Jadi akhirnya mereka mencabut anaknya dari pesantren. Setelah itu mulai terlihat perubahan. Anaknya mulai bisa kelihatan riang, ya. Anaknya mulai bersih kulitnya. Kemudian anaknya kalau diajak bicara sudah mau ngomong. Begitu, saya tahu gitu, pengalaman juga gitu ya. Walaupun bukan pengalaman pribadi, tapi saya melihat gitu. Beda banget dengan anak-anak yang di Al-Zaitun. Bersih, sehat. Ya, lingkungannya juga bersih, makanannya sehat. Bayangkan setiap hari mereka makan tuh ikan tuna. Ikan tuna itu ikan yang omega 3-nya tinggi sekali. Itu bikin cerdas loh. Ya. Mereka makan beras, itu beras premium. Ya. Itulah ya dikatakan Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ya bahwa anak-anak Al-Zaitun itu cerdas-cerdas ya. Anak-anak itu pintar-pintar. Pesantren Al-Zaitun itu tidak punya masalah. Baik melahirkan santri-santri yang bagus-bagus gitu kan. Hasilnya bagus-bagus gitu. Diakui ya oleh Mahfud MD. Tetapi katanya ya, yang bermasalah pemimpinnya katanya. Ya kan? Panji Gumilangnya itu katanya yang bermasalah. Hei Pak, Anda bagaimana? Bagaimana mungkin Pak? Ada lembaga pendidikan seperti pesantren Al-Zaitun itu, sekolahnya bagus, akreditasinya unggul, anaknya cerdas-cerdas, pintar-pintar. Kok bisa pemimpinnya yang disalahkan begitu? Bukankah yang menjadikan Al-Zaitun itu berkualitas? Itu adalah pemimpinnya, Pak. Itu adalah hasil tangan dingin, sentuhan tangan dingin ya dari seorang Syekh Panji Gumilang. Nggak mungkin begitu ya. Nggak mungkin hasilnya bagus, pemimpinnya jelek. Ya kan? Nggak mungkin, itu nggak logis, nggak masuk di akal begitu. Kalau sekolah itu bagus, pasti pemimpinnya juga bagus. Kalau pemimpinnya jelek, pasti hasilnya juga jelek. Itu logika sehatnya. Ya. Jadi teman-teman, ini yang membingungkan ya dari saudara kita ini. Kok sekolah sebagus itu, mengajarkan perdamaian dan toleran, kok mau dibubarkan? Iya kan? Sementara ormas-ormas yang menghalalkan darah orang, yang tadi saya bilang ya, kalau kafir itu darahnya halal gitu kan. Ormas-ormas yang menghalalkan darah orang, kok malah dilindungi gitu. Bagaimana sih negara ini? Sebenarnya negara ini masih berdasarkan Pancasila kah? Atau sudah negara Islam atau khilafah? Teman-teman, kalau kita mau jujur, sebenarnya secara de facto negara ini sudah negara Islam. Tapi secara de jure kita masih negara Pancasila. Mengapa saya katakan demikian? Kita bisa melihat semua sektor itu sudah disyariahkan. Ya, sudah disyariahkan. Perekonomian yang digalakkan sekarang itu adalah perekonomian syariah, bank syariah, asuransi syariah, ya kan? Wisata syariah, kolam renang syariah, ada lagi restoran syariah, semua disyariahkan. Bahkan teman-teman di daerah-daerah itu sudah banyak ya dibuat perda-perda daerah. Itu rata-rata syariah teman-teman ya. Jadi itulah pekerjaannya MUI ya. Itu membuat perda-perda syariah. Bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah daerah teman-teman. Nah, jadi jangan salah ya. Sudah begitu masif teman-teman. Itu sudah menuju ke negara Islam. Semua disyariahkan begitu ya. Nah, kalau kita tarik ke ujung, ini sudah menuju ke negara khilafah. Kadang saya berpikir, mengapa ya, seperti yang ditanyakan oleh saudara kita ini. Mengapa kok
Al-Zaitun yang mengajarkan ya perdamaian dan toleransi kok ditentang begitu? Ya, ditentang dari segala sudut, mau dihancurkan dengan segala cara, dicari-cari kesalahannya. Ini nggak dapat, dicari lagi yang lain, apalagi, ya kan? Nggak dapat juga, dicari lagi yang lain. Begitu banyak tudingan, ya, tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Al-Zaitun, penistaan agama lah oleh Syekh Panji Gumilang. Kemudian ada pidana, apalah-apalah gitu kan. Ada korupsi atau penyimpangan dana BOS, ada pencucian uang, ada penyimpanan senjata di bunker, ada lagi itu sarang NII. Intinya dari semua hal-hal yang dituduhkan ini diharapkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Al-Zaitun ini nyangkut, satu aja nyangkut gitu. Yang penting Syekh Panji Gumilang ini ditangkap dan dipenjarakan, itu goal mereka. Terserahlah, mau penistaan agama silahkan, mau pencucian uang silahkan, mau penggelapan uang silahkan, mau NII silahkan, apalah terserah, yang penting ditangkap dan dipenjarakan. Masa 5 perangkap, 6 perangkap nggak ada yang masuk begitu? Ya kan? Makanya dibuat sedemikian banyak perangkap. Kalau bisa sebanyak-banyaknya perangkap. Nah, sekarang ada lagi penggelapan zakat lah, ya, apalah gitu kan? Nah, tambah lagi apalagi nih besok nih? Mungkin nambah lagi nih perangkap nih. Ya, kita bilang itu jerat, ya. Ranjau, bisa dikatakan ranjau-ranjau, ya. Jadi disiapkan banyak ranjau, banyak perangkap untuk Syekh Al-Zaitun, ya. Supaya apa? Supaya ditangkap dan dipenjarakan. Begitu. Kemudian Al-Zaitunnya diambil alih. Gubernur Jawa Barat mengatakan akan dibubarkan dan sebagainya. Ada lagi yang mengatakan diratakan. Gitu kan, dia mau meratakan Al-Zaitun, ya, si Habib apalah itu namanya, Habib Bahar apa, ya, mau meratakan Al-Zaitun. Ada yang mau meratakan Al-Zaitun, ada yang mau mengambil alih Al-Zaitun, ada yang mau membubarkan Al-Zaitun, banyak sekali judulnya teman-teman. Ya, yang penting Syekh Panji Gumilang ditangkap, dipenjarakan, mereka baru. Aksi berikutnya adalah perebutan Al-Zaitun. Ya, itu sepertinya. Padahal teman-teman, ya, tidak semudah itu untuk mengambil alih Al-Zaitun atau membubarkan Al-Zaitun atau meratakan Al-Zaitun, ya, atau menutup Al-Zaitun. Tidak semudah itu. Itu adalah yayasan. Al-Zaitun itu ada pemiliknya. Itu adalah lembaga pendidikan swasta. Itu ada pemiliknya, ada akte notarisnya. Ya, kalau itu yayasan ada ahli warisnya. Tidak bisa ambil alih begitu enak saja, ya. Bahkan di komentar dari video saya sering membaca, ya. Enak aja ngambil, emang punya nenek lu gitu. Ya teman-teman, nggak semudah itulah ngambil alih Al-Zaitun, ya. Nggak semudah itu. Itu ada akte notarisnya, ada badan hukumnya gitu kan. Aduh. Nah, saya pikir, mengapa ya, saya sekali lagi ingin memperdalam ya pertanyaan dari saudara kita ini teman-teman. Kok bisa gitu? Ya, sekolah yang begitu bagus, pesantren yang begitu bagus, mandiri, berdikari, tidak merongrong pemerintah, mereka menutupi kebutuhan dengan kegiatan ekonomi sendiri. Mereka punya perkebunan, mereka punya sawah yang begitu luas, pertanian, ya, perikanan, peternakan. Semua saya sudah tayangkan di YouTube saya, teman-teman. Bagaimana sapinya begitu banyak, gendut-gendut, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan peternakannya mulai bangkrut, siapa sih yang baru mengadukan tentang zakat itu? Dia bilang, oh, itu peternakannya mulai bangkrut, sawahnya pun bangkrut, apa-apa gitu. Saya melihat sawahnya begitu luas, ya, bahkan selalu terus ini lagi penelitian, ya, untuk pengembangan bibit
padi Jepang itu, teman-teman, ya. Saya melihat pabrik berasnya begitu besar, semua sudah modern, ya. Semua sudah modern pabrik berasnya. Itu omong kosong ya, bahwa ternaknya bangkrut lah, apalah, bohong itu. Ya, saya melihat pakai mata kepala sendiri, ya. Sapinya gemuk-gemuk dan begitu banyaknya. Minimal satu sapi itu beratnya 800 kilo. Dan itu banyak. Dan saya dengar, saya pas menanyakan ke yang bekerja di bagian gembalaan sapi itu, dia mengurus sapi itu, dalam 1 bulan bisa melahirkan 15 anak sapi. Kalau 1 bulan 15 anak sapi, Anda bayangkan 1 tahun berapa? Bagaimana mau bangkrut? Aduh, ya ini orang sembarang ngomong ya. Makanya kalau nggak pernah masuk ke Al-Zaitun, jangan banyak ngomong lah kalian di luar situ ya. Datang ke sana. Lihat dengan mata kepala sendiri. Jangan sebar-sebar dusta di luar sana. Nggak takut dosa sepertinya kalian ini ya. Menyimpul-nyimpulkan sesuatu yang kalian sendiri tidak tahu begitu. Ya, tuduh sana, tuduh sini. Ya, orang bodoh ya percaya-percaya aja gitu. Percaya kepada orang yang tidak melihat. Percayalah kepada mereka-mereka yang sudah ke sana dan melihat dengan mata kepala sendiri. Gitu. Ya, kalau masih nggak percaya, datang sendiri ke sana gitu. So, teman-teman. Jadi saya lanjutkan tadi ya. Kok bisa ya? Mengapa begitu? Begitu tidak sukanya. Ya, sepertinya pemerintah ini tidak suka ya. MUI tidak suka. Ya, gubernur ini, Jabar ini tidak suka dengan Al-Zaitun ini. Mau dibubarkan, mau ditutup. Mengapa begitu? Nah, di sini tadi kan ditanyakan, sebenarnya negara ini masih berdasarkan Pancasila kah atau sudah negara Islam? Tadi saya sudah jelaskan ya. Semua sudah disyariahkan. Perekonomian syariah. Ya. Apa-apa aja dilabeli dengan syariah gitu. Ditambah lagi banyaknya bermunculan perda-perda syariah, teman-teman. Banyak sekali perda-perda syariah saat ini. Di samping itu, teman-teman, kita melihat, ya, Bareskrim menunggu fatwa dari MUI, ya kan? Ini kan lucu, untuk memutuskan sesuatu menunggu fatwa dari MUI, coba. Padahal fatwa itu tidak berkekuatan hukum, ya, tidak termasuk ke dalam hukum positif Indonesia. Fatwa itu cuma opini dari MUI, pendapat dari MUI, tidak ada kekuatan hukum. Tetapi kok bisa dalam memutuskan hukum, mereka membutuhkan fatwa MUI. Itu kan aneh. Apakah polisi-polisi ini tidak profesional atau seperti apa begitu? Nah, anehnya kan teman-teman di situ, yang mengadukan, coba kita lihat, ya, coba kita lihat dengan pikiran yang jernih. Bayangkan, yang mengadukan AS Panji Gumilang itu MUI. Walaupun MUI tidak pakai tangan sendiri, dia pakai tangan yang pembela Pancasila itu, ya. Nah, dia pakai tangan itu untuk mengadukan, melaporkan Profesor AS Panji Gumilang. Kemudian Bareskrim menunggu pula fatwa MUI untuk memutuskan sesuatu, ya kan? Apakah akan dijadikan tersangka atau tidak? Menunggu fatwa MUI, bayangkan. Nanti di pengadilan, ya, itu saksi ahlinya juga ada MUI, teman-teman. Ya, hakimnya juga akan mempertimbangkan pendapat saksi ahli yang notabene itu adalah MUI. Jadi bagaimana ini negara ini sebenarnya? Negara ini hukumnya ditentukan oleh MUI. Nah, teman-teman, bagaimana ini? Ini masih negara hukum? Apakah ini masih negara Pancasila? Atau sudah jadi khilafah? Seperti yang tadi ditanyakan oleh saudara kita. Ya, itu sudah menuju ke sana. Sudah menuju, ya. Nah, mengapa mereka tidak suka dengan Al-Zaitun? Ya, notabene adalah, ya, mendidik orang, ya, menjadi orang-orang yang cinta perdamaian dan mendidik orang-orang yang Pancasilais, nasionalis, dan toleran. Mengapa? Kok mau dibubarkan? Kok tidak suka begitu? Dituduh bermacam-macam lah. Nah, itu
kalau menurut saya, memang yang namanya khilafah, ya, itu tidak suka dengan Al-Zaitun. Kenapa? Karena mereka menganggap itu sebagai hambatan untuk agenda mereka untuk mendirikan khilafah. Tidak boleh, ya. Ada orang-orang yang toleran, ya. Seperti gereja-gereja, orang-orang Kristen itu sudah lebih duluan ya mendapatkan intimidasi, persekusi, ya kan? Sebelum kejadian Al-Zaitun, di mana-mana, ya, banyak sekali kejadian. Orang-orang Kristen tidak boleh ibadah, kemudian orang Kristen lagi ibadah dibubarkan, kemudian izin-izin gereja dipersulit, ya, gereja disegel, segala macam. Belum lagi apologet Kristen banyak yang ditangkapin, ya kan? Seperti MKC, yang terakhir Bapak Yusuf Manubulu, ya kan? Terus ada teman-teman yang lain lagi, seperti Gracia Pelo, dan sebagainya. Padahal itu mereka-mereka ini hanya menjawab serangan-serangan yang ya dilakukan oleh ustadz-ustadz ini, ya, terhadap kekristenan. Kekristenan dihujat, kekristenan dicaci maki, ya. Kemudian dijawab oleh para apologetnya teman-teman yang dipenjarakan. Kalau mereka mah bebas-bebas saja gitu, ya. Seperti Ustadz Somad, ya, sampai sekarang tidak diapa-apain tuh. Padahal sudah melakukan penistaan agama, ya kan? Mengatakan di balik salib itu ada jin kafir. Kemudian dijawab oleh MKC. MKC-nya yang ditangkap, Somadnya bebas. Nah, begitu teman-teman, ya kan? Kemudian Gracia Pelo itu juga menjawab serangan dari Muslim. Bapak Yusuf Manubulu juga sama, menjawab serangan dari Muslim. Tapi yang Muslimnya bebas, yang Kristennya ditangkapin. Nah, begitu teman-teman. Ya, jadi betul-betul ya sudah menuju negara khilafah. Nah, itu udah mulai begitu ya, sudah mulai menyebarkan ketakutan. Itulah teroris yang sesungguhnya, menyebarkan ketakutan. Begitu. Dibuat orang Kristen ini takut ya untuk beribadah. Nah, karena tujuan mereka adalah untuk mendirikan negara khilafah. Jadi yang boleh ada itu cuman Islam aja. Agama lain kalau bisa nggak boleh ada. Seperti yang dikatakan oleh Egy Sujana. Bahwa agama lain di Indonesia ini harus dilenyapkan. Yang boleh ada cuman Islam aja. Karena itu hanya yang sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Karena dia kira Tuhannya saja yang Esa gitu. Padahal sebelum Islam itu ada, sudah ada Kristen, sudah ada Yahudi yang juga percaya kepada Tuhannya yang Maha Esa begitu, ya. Nah, itulah teman-teman. Jadi mereka ini menganggap Al-Zaitun ini sebagai batu sandungan, sebagai kendala menghambat agenda mereka untuk mendirikan negara khilafah. Memang ya namanya khilafah itu tidak kenal toleransi, tidak kenal demokrasi, ya, tidak begitu. Jadi mereka ngeri kalau Al-Zaitun ini tetap semakin membesar akan melahirkan manusia-manusia yang toleran, manusia-manusia yang Pancasilais, manusia-manusia yang nasionalis. Nah, ini akan menghambat berdirinya negara khilafah. Itu menurut analisa saya, boleh setuju, boleh tidak. Ya, setiap orang bebas untuk menilai, teman-teman. Jadi, saya ulangi, ya, kalau kita lihat fenomena yang ada. Untuk itulah, masyarakat Indonesia sekarang terbelah, yaitu yang pro Panji Gumilang dan pro MUI. Ya, MUI, teman-teman. Yang pro Panji Gumilang itu rata-rata adalah orang-orang nasionalis. Ya, orang-orang yang Pancasilais, orang-orang yang cinta perdamaian, yang toleran. Teman-teman. Kalau yang pro MUI itu rata-rata yang intoleran. Nah, setelah kita lihat tuduhan terhadap Al-Zaitun bahwa itu adalah sarangnya NII, itu sangat
Tidak masuk di akal, jauh panggang dari api. Secara akal sehat, kita bisa menilai, seandainya Az-Zaitun ini betul-betul adalah sarang NII, kok malah yang mendukungnya banyaknya orang-orang yang nasionalis, orang-orang yang lintas agama, tokoh-tokoh lintas agama. Ya, apakah ada teroris didukung oleh orang-orang nasionalis, orang-orang yang cinta damai, orang-orang yang toleran, ya, orang-orang tokoh-tokoh lintas agama? Ada nggak sih teroris yang didukung oleh orang-orang demikian? Kalau saya, sorry ya, saya sangat menolak yang namanya teroris. Saya tidak akan mendukung orang-orang yang intoleran. Saya tidak akan mendukung yang namanya teroris. Mengapa saya mendukung Panji Gumilang? Karena saya tahu pasti beliau ini, ya, sejauh pengamatan saya, sejauh analisa saya, dan saya sudah ke sana berbicara langsung dengan beliau, sudah menjelajahi Az-Zaitun dari sudut ke sudut, dan saya sudah melihat, ya, berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di Az-Zaitun, dengan santri-santri, dengan guru-guru. Itu tidak mencerminkan teroris, tidak ada. Ya, mulai dari penampilan mereka sampai kepada isi kepala mereka, isi hati mereka, ya, tutur kata mereka, kosakata mereka itu jauh sekali, ya, dari yang namanya teroris. Teman-teman, jadi kalau dikatakan Syekh Panji Gumilang adalah presidennya NII atau berhubungan dengan NII, itu enggak deh, impossible, ya. Tapi tadi saya sempat berpikir begini, seandainya, ini seandainya ya teman-teman, seandainya dahulu kala, ya, Syekh Panji Gumilang ini betul-betul orang NII atau pentolannya NII dulunya, ya, kemudian bermetamorfosis menjadi Syekh Panji Gumilang yang hari ini, yang cinta damai, yang toleran, Pancasilais, nasionalis, yang cerdas, ya, yang mengajarkan toleransi dan perdamaian. Saya ingin katakan, alih-alih kalian memusuhi Panji Gumilang dan ingin menghancurkan Syekh Panji Gumilang dan Az-Zaitunnya, seharusnya kalian harus memberikan penghargaan kepada beliau. Karena sudah berubah, ya, dari teroris menjadi nasionalis, ya, dari radikal menjadi Pancasilais. Ya, dan ini saya bilang tokoh satu-satunya yang harus mendapatkan hadiah Nobel dari PBB, karena seorang yang berlatar belakang teroris, ya, gembongnya NII kalian katakan, bisa mendirikan, ya, sebuah lembaga pendidikan pesantren Az-Zaitun yang mencetak santri-santri yang nasionalis Pancasilais, ya, cinta damai dan toleran. Wow, itu sebuah prestasi yang luar biasa. Seharusnya Presiden Jokowi memberikan penghargaan kepada Syekh, ya, kepada Syekh Profesor Dr. Panji Gumilang MP sebagai tokoh perdamaian. Bukan saja tokoh perdamaian nasional, tetapi tokoh perdamaian dunia. Karena yang sekolah di Az-Zaitun ini, itu bukan hanya orang Indonesia. Ada orang dari Singapura, Malaysia, ya, ada sekolah di sana. Bayangkan kalau orang Singapura mau sekolah di Az-Zaitun, dipastikan itu tidak ada teroris di situ. Karena Abdul Somad saja
mau masuk ke Singapura aja ditolak. Karena terindikasi orang radikal. Ya, dan diduga ini adalah gembong teroris. Itu ketat, ya, Singapura. Tidak mungkin dia mengirim anaknya sekolah di Al-Zaitun yang dikatakan itu adalah sarang NII atau teroris. Impossible. Orang Malaysia juga pasti tidak mau mengirim anaknya sekolah di sana. Kalau itu adalah berafiliasi dengan NII. Ya, dikatakan NII itu adalah gembong teroris. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan juga bahkan petinggi-petinggi negara, presiden tidak akan mau masuk ya ke arealnya Al-Zaitun kalau di sana pengamanannya tidak terjamin. Ya. Itu pembesar-pembesar, presiden, ya, wakil presiden, menteri-menteri masuk ke sana, itu pasti pengamanannya udah tingkatnya tingkat tinggi itu. Ya. Tidak mungkin ada yang bisa mencelakainya di sana. Setiap sudut pasti diperiksa keamanannya. Jadi bagaimana? Mari kita gunakan akal sehat untuk menilai segala sesuatu. Ya, jangan termakan hoax. Jangan hanya katanya-katanya. Silakan berkunjung ke Al-Zaitun. Ya, saya murtadin saja berani loh ke sana itu. Ya, dan saya disambut dengan sangat baik. Saya dilayani dengan sangat baik, diservis dengan sangat baik. Kalau seandainya itu adalah teroris, NII ada di situ, wah saya pulang udah tinggal nama teman-teman. Karena darah saya halal tuh bagi teroris. Jadi kalau boleh saya meminta, kalau boleh saya menganjurkan, Gubernur Ridwan Kamil, Bapak Mahfud MD, kemudian Kapolri, silakan berkunjung ke Al-Zaitun supaya nanti tidak salah memutuskan sesuatu. Jangan sampai Anda menghukum orang yang tidak bersalah. Ya, itu berat sekali ya. Di akhirat nanti akan pertanggungjawabkan, itu berat sekali. Orang mengatakan lebih baik melepaskan 1000 tahanan daripada memenjarakan 1 orang yang tidak bersalah. Ingat itu. Tanggung jawab kalian kepada Tuhan sungguh-sungguh berat. Jadi silakan berkunjung ke Al-Zaitun. Bertabayun dulu. Ya, sebelum sembarangan ngomong di luar sana. Ya, sembarangan bicara. Kemudian rakyat kita SDM-nya masih rendah, main percaya-percaya saja, kasihan. Ya, kasihan anak-anak, ya ribuan, puluhan ribu anak-anak di pesantren Al-Zaitun itu menjadi korban. Dan tentu juga Syekh Profesor Panji Gumilang. Ya, itu yang bisa saya komentari tentang pertanyaan ya dari saudara kita ini. Oke teman-teman, sekian saja untuk kali ini. Saya tidak membacakan semua, cukup 1 komentar, tapi kita ulas secara mendalam. Ya, terima kasih untuk teman-teman, untuk perhatian Anda semuanya. Ya, marilah kita cerdas beragama, marilah kita cerdas bernegara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha. Yang di Bandung, entah umatnya yang mana, ulama umat. Terus menyarankan Al-Zaitun digarong. Nah kalau diambil alih kan digarong. Jan Pietersoen Koen datang ke Jayakarta, membeli ke Pangeran Jayakarta 1 tempat yang hanya 1 bau ketika itu dijadikan markas, dijadikan pusat Batavia. Itu Jan Pietersoen Koen. Yang kata orang sekarang itu penjajah. Nggak ada yang mau garong itu. Membeli.
Lah ini yang ngaku ulama. Ulama apa iku rek? Kok ngongkon nggarong. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.